Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Faqala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Para sahabat Sami Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan di Jumat yang penuh barokah ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam channel Samil Tutor, dan di kesempatan Jumat ini kita akan membahas tentang manfaat sedekah buat diri kita. Para sahabat Samil Tutor dalam hati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan rasa puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan siang hari ini kita masih dapat diberikan kesehatan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya yang selalu istiqamah di jalannya hingga hari akhir yaumil kelak insyaallah. Dan insyaallah kita akan selalu bersalawat kepada beliau, insyaallah akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Para sahabat Samil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam istilah Islam, di dalam Islam dikenal dengan istilah zakat, yaitu wajib dan sedekah yaitu sunnah. Jadi zakat adalah yang wajib, sedekah adalah yang sunnah, yaitu berbagi harta kepada orang yang lain, kepada keluarga, sanak saudara atau tetangga gitu kan. Kemudian sampai pada poin tentang keutamaan sedekah. Jadi zakat itu dikeluarkan pada saat kita di bulan suci Ramadan, zakat fitrah yang insya Allah nanti akan kita keluarkan dalam satu bulan di akhir Ramadan. Ada zakat usaha gitu kan, ada zakat-zakat yang lain yang wajib dikeluarkan, yang nilainya itu sudah pas, jadi nilai yang dikeluarkan itu sesuai dengan kadar zakat yang ada pada setiap item usaha gitu kan, emas begitu juga kan. Nah, kalau sedekah ini berapa saja kita bisa bersedekah, 1.500, 2.000, 3.000, tergantung dari kerelaan kita untuk memberikan sedekah kepada orang lain. Nah, adapun di antara keutamaan sedekah yang dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala, juga di antara keutamaan sedekah adalah menghapus dosa dan kesalahan, Sedekah adalah pelindung dari api neraka. Jadi kalau kita ingin selamat dari api neraka, selain kita menjalankan amal ibadah yang lainnya, dan juga kita bisa melakukan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkannya. Salah satu dinding yang akan membatasi seorang hamba dari api neraka adalah sedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, ittaqun nar walau bisidqan tamrah, hindarilah api neraka walaupun dengan bersedekah hanya separuh buah kurma, sebiji buah kurma. Kalau kita memang ikhlas memberikan kepada orang lain, insyaallah itu akan menjadikan dinding penghalang kita dari api neraka. Tapi kadar ini diikuti dengan ibadah-ibadah yang lain, sholat 5 waktu, kemudian belajar, mengaji, beramal soleh yang lainnya, menghindari kemaksiatan. Insyaallah kita akan mendapati benteng dari percikan gitu atau sambaran api neraka, yaitu dengan sedekah ini. Diriwayatkan oleh
hadis Bukhari Muslim nomor 1689 ya, yaitu mampu ya, bisa yang semampu kita, yang bisa kita lakukan ya, itu dapat menghalangi kita dari api neraka. Maka bersedekahlah, jangan kita menahan diri dari sedekah, karena yang kita keluarkan untuk itu tidak seberapa gitu kan. Berapapun sedekah yang kita keluarkan, insya Allah dapat menjaga diri kita dari api neraka ya. Kemudian dari Ibnu Majah mengatakan ya, di dalam Al-Quran, man banalillahi masjidan banallahu lahu mislahu fil jannah ya. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah ya, maka Allah akan membangunkan baginya masjid di surga. Nah, para sahabat Samil Tutor ya, kalau anda semua para subscriber Samil Tutor yang sudah monet, yang sudah pendapat uangnya di atas 30 juta, bangunkan masjid di tempat kita, bangunkan, kemudian makmurkan ya, jangan kasih nama kita, kasih aja nama secara umum ya, karena tujuan kita untuk memberikan kemaslahatan untuk orang lain. Kalau kita seorang YouTuber yang sukses gitu kan, bangunlah satu masjid yang bisa nanti amal jariahnya bisa kita dapatkan ketika kita telah meninggal nanti ya. Maka janganlah kita ya mengertikan apa yang telah kita sedekahkan atau apa yang telah kita keluarkan karena rendah nilainya ya. Karena sedekah itu ada pahala yang bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang memelihara anak untanya kemudian menjadi besar. Yang menentukan besar kecilnya pahala sedekah itu adalah niat kita ya. Kalau kita mampunya sedikit, ya sudah segitu aja dikit. Kalau kita mampunya besar, maka lakukan sesuai dengan pendapatan ya, ekonomi yang kita terima ya. Kalau jadi YouTuber kan pendapatannya cukup besar gitu kan, jadi ya diimbangin gitu kan. Kemudian di sini juga dikatakan bahwasanya dalam hadis Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, idza addaita zakata malika faqad fadaita ma'alik wa man jama'a malan haraman thumma tasaddaqa minhu lam yakun lahu fihi ajrun wa kana isruhu alaihi ya. Jika engkau telah menunaikan zakat hartamu, maka engkau telah melaksanakan kewajiban. Dan barang siapa yang mengumpulkan harta dari jalan yang haram ya, kemudian ia sedekahkan harta itu, maka sama sekali tidak akan memperoleh pahala, bahkan dosa akan menimpanya. Jadi keluarkan sedekah itu dari harta yang halal. Nah, para sahabat Samil Tuhan dalam Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sedekah dapat menaungi kita pada hari kiamat nanti, pada hari kiamat di mana kita dikumpulkan di padang mahsyar ya, matahari di dekat kepala kita. Luar biasa. Jadi insya Allah dengan sedekah ini akan membentengi diri kita. Para sahabat Samil Tuhan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bahwasanya dikatakan dalam sebuah hadis ya, yang terakhir adalah kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nasi aw fal yuhkama bainan nas ya. Tiap insan akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai dipisah antara sesama insan, atau beliau mengatakan sampai dihukum manusia atau dihukumi oleh manusia. Nah, selama mereka menunggu itu, mereka akan di bawah naungan sedekahnya yang mana pada hari itu matahari dekat di kepalanya. Nah, di mana kita dikumpulkan pada mahsyar ya, menunggu ya panggilan Allah Subhanahu wa taala ya, untuk apa namanya itu menapaki jalan Sidratul Muntaha. Kita akan dinaungi oleh sedekah kita ya. Dan juga sedekah dapat mengobati penyakit
jasmani diri kita, ya. Ternyata ini ada hubungannya dengan sedekah, dengan penyakit-penyakit jasmani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, obatilah orang-orang yang sakit di antara kamu dengan bersedekah. Jadi sedekah itu luar biasa para sahabat sambil tutor, ya. Manfaatnya sampai dunia akhirat yang bisa kita rasakan. Di dunia kita merasakan sehat jasmani dan rohani kita. Nah, pada sahabat sambil tutor, maka ini saja yang dapat kami sampaikan di khutbah Jumat, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita manfaatkan sedekah ini dengan sebaik-baik mungkin, di mana saja kita bisa. Ya, kalau bisa seminggu sekali, ya silakan. Kalau mau tiap hari, ya silakan. Tergantung dari ekonomi yang kita dapat, ya. Jangan dipaksakan harus bersedekah, nanti uang dapur kosong kan. Jadi usahakan dengan kemampuan kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.